ada nggak sih yang istilahnya kayak saya? Saya baru datang pulang dari rumah sakit ini. Baru nyampe ke rumah nih. Iya. Itu rumah saya kayak pasar. Kayak pasar. Betul. Ada 50 60 bahkan pokoknya rumah saya itu full. Semuanya. Waduh, senang. Dengan kondisi Halo semuanya, hari ini saya pakai baju yang begitu cerah dan begitu indah dan berbunga-bunga tentunya, betul? Gimana? Kelihatan kece nggak? Kenapa saya hari ini berpakaian seperti ini? Pastinya kalian tahu, karena hari ini bintang tamu kita sangat-sangat manis. Kalian pasti bakalan kaget, terkejut ngelihat bentukan daripada bintang tamu kita, oke? Penasaran nggak? Udah nggak usah lama-lama. Kita kasih tepuk tangan buat bintang tamu kita yang luar biasa, Mas Teguh. Gue spesial loh, gue pakai ini. Terima kasih loh. Pakai warna pink, bunga-bunga, gitu kan? Karena bintang tamunya lu loh. Gitu. Aduh, terima kasih loh Bang. Undang saya loh Bang. Spesial loh, gue bener-bener loh, gitu kan? Manis banget itu kumis. Sebenarnya kenapa saya manjangin kumis Bang ya? Kenapa bro? Saya sebenarnya agak minder teman-teman kantor saya yang ganteng-ganteng itu. Kenapa? Minimal saya menang di kumis. Kalau saya pelihara kumis, aduh, gue sih nggak suka sih pelihara kumis. Aduh, ini sebenarnya pengen kumisan, cuma kadang-kadang kalau lagi makan tuh ya, apalagi makanan-makanan yang bersantan dan berkuah, itu malah suka nempel-nempel bro di sini. Itu yang bikin gue malah itu jadi sebenarnya sih. Ya minimal kalau udah kumisan itu kita ngepel dulu lah sebentar gitu. Tapi ini fun fact sih, beberapa orang itu kelihatan tampan pada waktu dia menggunakan kumis. Itu sebenarnya PD-nya saya dari situ. Oh gitu ya. Kumis, jenggot. Iya, gitu ya. betul. Dulu juga rambut gondrong ya gue ya. Betul itu 40 tahun yang lalu. Tua amat. 40 tahun yang lalu lu baru brojol dong. Iya betul. Gimana gue kabar gue? Luar biasa Bang. Luar biasa ya gue ya. Anak sehat. Puji Tuhan sehat Bang. Anak sehat, istri sehat, semuanya sehat ya. Di rumah. Pandemi ini justru makin diberkati tentunya ya. Puji Tuhan Bang. Istri makin bertambah, maksudnya bukan jumlahnya. Ini harus saya luruskan nih langsung nih. Maksudnya makin bertambah diberkati. Amin. Begitu ya, betul Bang. Bertambah hikmat gitu kan, bertambah cantik tentunya. Yes, pastinya. Asal jangan bertambah dalam jumlah yang lain ya. Kalau anak masa itu udah lewat Bang. Udah lewat. Berarti ada cerita nih. Banyak cerita. Boleh kita cerita nanti? Mantap. Tapi kan itu masa lalu. Ya itu nanti akan kita ceritakan adalah bagaimana kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih gue di sini. Siap. Gitu kan pasti kan karena memang di Art Talk ini kita ngomongin segala sesuatu yang berbicara tentang kehidupan yang tentunya bisa jadi berkat buat semua para penonton program Art Talk ini. Gitu ya. Makanya teman-teman Art Talk ya, jangan lupa untuk di-subscribe nih acara ya. Jangan lupa untuk di-like dan jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya gitu. Coba bilang kayak gitu gue. Bisa nggak? Kurang enak saya ngomong bahasa Inggris. Coba lah. Abang aja. Ini mulut Jawa ini susah Bang. Loh nggak masalah, ini mulut Batak. Apa bedanya mulut Jawa sama mulut Batak? Mulut kampung. Susah. Mulut deso. Gila, anak gimana gue udah tambah gede ya? Ya. Makin cantik ya anaknya. Tambah tinggi Bang. Tambah tinggi. Gak tahu itu kok. Iya. Anak sekarang tuh tambah tinggi. Anak sekarang tuh gue bingung loh. Udah segini sama mamanya. Iya, anak zaman sekarang. Itu kayak keponakan gue, anaknya si Olmes. Si Sharon itu ukuran kakinya udah lebih gede pada ukuran kaki mamanya, beneran. Serius, ini mamanya kan ukuran sepatunya 39. Udah sama kayak mamanya, baru sama. 10 tahun. Walah, anak zaman sekarang tuh cepet-cepet banget bertumbuh ya. Pokoknya kita harus mendoakan gue. Itu kan apalagi kan udah beranjak remaja gitu kan. Itu deg-degan saya Bang. Udah mulai diatur nih. Nah kamu jangan temenan sama ini ya. Papa kenal papanya. Apalagi kalau anak cewek, ya kan? Ya kebetulan anak saya cewek lagi. Iya, cewek kan cantik lagi kan, Rema cantik kan. Umur 10 tahun ya sekarang. Berarti sama sama Sharon dong. Sebenarnya beda bulan dia. Beda Sharon bulan kalau nggak salah. Beda setengah tahun. Beda setengah tahun ya. Sharon itu Desember kalau nggak salah. Anak saya itu bulan 6. Lebih tua ya, lebih tua 6 bulan. Ya itulah ini. Gimana gue rasanya gue melihat anak bertumbuh dewasa. Aduh, sebenarnya itu ucapan syukur sih Bang. Ngelihat mereka bertumbuh itu ucapan syukur makin naik terus gitu loh Bang. Iya ya.
Lu nggak tanpa kita sadari ya, time flies ya. Betul. Perasaan dulu gue masih bujang gitu kan. Masih gak akhirnya punya karu-karuan. anak. Perasaan anak gue kemarin masih bayi. Gitu kan. Kita kan sama-sama dulu masih Kalau bujang ya ngeliat gue ya. handphone, Sekarang lu anak lu udah gede, gue masih bujang. Ya, masih pengen gendong lagi. Aduh bingung lagi saya. Pengen nambah gak anak? Sebenarnya pengen bang. Tapi sebenarnya setelah ada sedikit kemarin tuh kejadian sih yang membuat saya itu sebenarnya pengen anak. Ya kan lu kan masih pengen David kan? Iya betul. Ya Tapi mungkin perlu didoain lagi lah bang. Ya kalau Tuhan berkehendak, Yes. ya biarkan lah ya. Iya, betul, yang penting bang. jangan membatasi ya. Iya betul. Nih. Berjuang terus. Berjuang itu penting bro. Yes. Iya kan? Berjuang, berdoa. Ya. Gitu. Aduh gue kalau ngelihat lu ya gue ya. Gue sangat apa ya? Gimana, Luar biasa sih gue. Gue tuh sampai sekarang tuh ya apa ya, kalau misalnya ngelihat lu ada di depan gue, itu sebabnya kenapa gue pengen lu ada di acara ini gitu Ya, kan. betul. Karena gue dulu nyaris kehilangan dulu. Bah gila. Betul, Bang. Itu berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? Tepatnya itu tanggal 16 bulan Agustus 2019. 2 tahun lalu ya, pas ya berarti ya. Sedikit lagi 2 tahun. 2 tahun ya kayak ya let's say 2 tahun yang lalu ini kan kita udah masuk bulan Agustus. Iya betul. Dan hari itu waktu gue denger kabar lu kecelakaan, wih gila sih gue. Gue denger lu kabar lu kecelakaan, gue lihat mobil lu yang kecelakaan, yang bonyok, yang ancur-ancuran gila. ya. Itu gue tuh di hati gue tuh gue udah berdoa, gue udah berdoa, Tuhan tolong Teguh Tuhan, tolong Teguh Tuhan. Begitu gue dengar kabar Teguh bisa dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya memang masih kritis. Wah itu gue benar-benar gue doa sih, gue gila sih gue. Kita kan kenal udah lama ya gue ya. Oh kayaknya kita kenal itu lama baru 18 tahun bang. Ya, baru 18 tahun ya. Itu kalau anak gadis sudah remaja itu. Betul. Iya kan? 18 tahun ya gue ya, gila. 18 tahun kita barengan ini. Itu 2003 ya kita kenal ya. Ya betul. Dan kita udah banyak melewati hal bersama gitu kan. Dulu kita angkut-angkut bersama. Yes. Gitu kan, kita pergi liburan bersama, banyak banget yang kita lewati bersama gitu kan. Dan pada waktu gue dengar kabar lu hari itu gue shock sih. Wah di hati gue cuma bisa berdoa sih, gue Tuhan tolong Teguh. Termasuk teman-teman saya juga kayak gitu bang. Teman-teman di kantor saya juga. Gue itu setiap hari gue update berita lo. Gue liatin sosial media gue liatin SMS chatting. Dan saya nggak bisa update karena handphone saya waktu itu. Ya lu aja nggak sadar. Waktu itu kan lumayan itu. Betul. Wah itu sih hati gue kelojotan gue hari itu. Sampai satu titik gue dengar kabar operasi Teguh berhasil. Teguh sudah melewati masa krisis. Dan di situ gue langsung, waduh Tuhan terima kasih. Ada sebuah kesempatan yang baru. Lu dulu gimana sih bisa ngalamin kejadian kayak gitu? Ini cerita dari mananya ini bang? Kita juga kan secara di luar kan juga kita nggak pernah ngobrolin ini kan? Iya betul. Ya kan bener kan nggak pernah ngobrolin. Iya. Kenapa itu kejadian ini boleh nggak diceritain singkat? Itu gimana sih bisa terjadi? Sisi lain emang sebenarnya ya saya ngantuk. Hari itu ngantuk. Udah ngantuk. Udah jam 5 pagi kan. Dari mana? Lu dari mana? Kok jam 5 pagi itu? Saya pulang pelayanan dari Bali. Pulang dari Bali. Wow. Terus istilahnya jam 8 perjalanan sampai kejadian itu kan jam 8 dari Bali start itu. Sampai situ kan 4:30 saya masih hai sama teman-teman. Belum masuk tol. Setelah masuk berarti tol, itu kejadiannya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Pas. Setelah ya kurang lebih anggap aja segitulah. Terus 4:30 saya masih ngobrol-ngobrol sama chat sama teman-teman saya hai lah. Jam 5 udah nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba suddenly bang. Ya, saya cuma sedikit ngelihat pantat mobil truk. Nah, kayak tip gitu aja. Habis itu nggak tahu. Habis itu tahu lu bangun-bangun ternyata udah di rumah sakit. Sudah di rumah sakit. Bang. Iya di rumah sakit. Di rumah sakit. Karena sebenarnya sebelum saya sadar itu kan saya dibawa ke tempat lain dulu. Orang udah pakai baju putih-putih. Waduh. Udah ngantri gitu kan. Oke, lo begitu itu kejadian lu udah gak sadar? Udah gak sadar apa-apa bang. Tahu-tahu udah di rumah sakit. Udah dibawa ke tempat lain dulu. Itu pokoknya hitungannya itu sepersekian detik ya gue. Kejadian itu ya gue. Cuma ngeliat pantat mobil kemudian langsung bam. Dan nabraknya pun gak tahu sebenarnya saya. Wow. Katanya teman saya turun dari mobil sendiri. Saya pengen kencing. Tapi lo itu gak ingat? Gak nyadar.
Cuman waktu itu tiba-tiba teman saya ini yang benar-benar nggak kenapa-kenapa Berapa ini. orang waktu itu di mobil? Kita 5 orang. 5 Saya orang. sendiri dan 4 teman lain. Ya, Perempuan. Wow. Itu di daerah mana gue? Di Jalan tol lah ya. Lumajang, iya, daerah Lumajang. Lumajang pulang dari Bali. Bangil betul. Pulang dari Bali menuju ke Bekasi waktu itu ya. Wow. Jadi waktu itu terjadi itu cuma sepersekian detik gitu ya. Yes, betul. Tanpa disadari ya. Iya, betul, Nah, Bang. terus boleh tahu gak sih gue separah apa hari itu kecelakaan itu? Waduh, kalau ngomongin parah emang Atau lu punya gambar-gambarnya nggak? ada masih. Nanti Itu bisa masih mungkin ya teman-teman saya nanti waktu nanti itu. bisa ditayangin Iya, ya. betul. Gimana Bu? Jarak Gu, ceritain singkat. setir dengan jok mobil saya itu dengan tempat duduk saya cuma segini, Bang. Itu perut saya hancur dalamnya. Jarak setir dengan tempat setir duduk. dengan joknya cuma segini. Berarti Ya Wah. habis ini saya. Nempel banget. bagian apa aja waktu itu yang parah di tubuh? Perut di sini, Di perut. di perut. Terus Lutut. Ya kalau luka-luka semuanya sih. Lutut itu ya remuk ya. Lutut saya pecah. Pecah ya. Ya. Sama ini ya di jidat Di ya. jidat. Ya, Ada ini bekas-bekas. yang paling parah. Sebenarnya ini parah juga. Oh. Ini sampai iya, sekarang iya. masih kondisi kayak gini. Ya. Ah. Tapi ini punya cerita yang cukup baik. Apa tuh? Saya ngusir setan pakai ini, Bang. Serius. Oh ya. Ya. Gimana tuh? Waktu di rumah sakit itu kan saya dirubung setan ya, Bang. Oh iya, di rumah sakit kan banyak itu pasti. Ini masih dibungkus. Masih ini, Bang. dibungkus. Masih dibungkus. Begini tangan ini. Tak tembak kon. Kan begini ya. Saya doain keliling nggak bisa. Istri saya udah keliling nggak bisa pergi. Ya kan lu di tempat tidur kan? Iya, mesti istri saya udah keliling, Bang. Terus Tapi nggak pergi-pergi. terus Tapi cuma satu kata. itu kondisi masih di rumah sakit ya, Yes. baru selesai operasi ya. Terus Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan saya buntung kayak gini. Nggak bisa apa-apa gini. dibalut gitu ya. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan saya tembus. Kayak langsung Kabur. Bang. Wow, Cuman ternyata of Jesus name. tangan saya yang begini ini sakti ternyata. Kayak tembakan kan? Yes. Tak tembak kon setan. Betul. Berarti waktu itu kondisinya parah ya. Parah banget. Gue aja Bang. waktu itu sih waktu dengar cerita lo, waduh sebenarnya gue nggak punya iman hari itu. Karena kan gue dengar cerita lo terjadi pendarahan di perut ya, sampai kan usus lo dipotong kan? Iya. Ya kan? Karena ada yang Tapi gue orang yang bingung. pecah. Orang itu kan banyak ya gue ya. Betul. Salah satunya untuk diet singkat. Jalan pintasnya adalah potong usus Iya, gue. betul. Hari ini kok mau ngembang ke kanan ke kiri bro. Ini berarti tanda diberkati nih. Bang. Tanda diberkati. Oke, waktu itu kan usus di perut pendarahan itu sampai itu yang cukup memakan waktu lama usus dipotong gitu kan. Terus di jidat ini kan masih ada bekasan di beberapa jahitan di di sini gue. Kalau jahitan sih udah nggak kehitung, Bang, udah nggak tahu lah ya. Udah nggak tahu lah. Terus dengkul juga Iya, tengkorak kan, ini tempurungnya kan habis pecah gitu kan. Wow, gue waktu itu mikirnya waduh, Tuhan ini gue bisa selamat ya. Sebenarnya waktu itu gue nggak punya iman sih. Yang gue bisa lakukan adalah waktu itu gue mendoakan lu sih sebagai teman, karena gue nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Lu di rumah sakit di Jawa gitu kan, jauh kan. Gue di Bekasi waktu gue dengar kabar lu. Tapi bersyukur Tapi lah teman-teman. memang hari-hari itu semua teman-teman semuanya berdoa buat lu sih, betul. luar biasa Iya. sih gue. Saya dengar sih begitu emang, Bang. Iya. Wah gila. Jadi kalau misal lu bisa ada sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan sih gue. Betul, Bang. Tapi gini, Bang. Semua sebenarnya dari awal dari kejadian itu pasti kita ngelihat ke belakangnya. Ada apa sih di belakang? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Nah, kayak Berarti lo gitu sempat kan. bercermin dong. Waduh. Berkontemplasi dong ya. Betul, Bang. Ya Terus gitu aja, maksudnya kayak gini. Orang yang secara manusia kan pasti kenapa sih saya kecelakaan kayak gitu? Ya emang saya waktu itu kondisinya gimana? Kondisinya emang lagi sebelum itu. Lagi sangat berantakan sih, Bang. Ada kan orang gini, jatuh bangun. Istilahnya orang itu jatuh bangun. Iya. Orang jatuh, bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi gini, kalau saya itu gini, setiap kali jatuh. Sorry gue. Mic-nya deketin ke mulut gue. Iya. Oke. Setiap kali saya jatuh itu, kenapa kok saya itu jadi justru dikasih berkat. Tiap kali saya jatuh, kenapa saya lagi dapat sesuatu yang wow gitu, yang nggak saya pikirkan kayak gitu. Justru dalam kondisi lo lagi ngaco, Betul. lagi ngawur, Betul. kok malah gue diberkati gitu. Yang ekstrim lagi, Bang.
Saya kondisi jatuh, kacau. Saya dapat tiket ke luar negeri. Bagaimana coba? Terus? Ya kayak gitu-gitu. Tapi kenapa pas itu jadi terakhir itu? Justru jadi itu menyebabkan lu, waduh enak nih gue justru kalau waktu gue lagi jatuh gue malah jadi juga ya udah gue jatuh terus. Lu sempat punya kepikiran kayak begitu? Aduh ya namanya manusia ya. Tapi gini, yang jatuh terakhir ini kenapa kok saya malah istilahnya dapat kecelakaan kayak gini? Emang lagi kacau sih saya bang. Waktu itu lagi kondisi kacau. Emang sekacau lagi, apa tuh gue kalau misalnya boleh tahu? Jujur saya itu kerja di satu yayasan kan istilahnya kayak pelayan masyarakat gitu loh bang. Sosial jadi, gitu ya. Sosial. Saya jadi saya istilahnya udah ogah-ogahan nganggep pemimpin itu udah biasa aja. Di kerjaan pokoknya udah males banget. Udah males-malesan lah pokoknya. Saya bahagia kalau disuruh keluar. Oh gitu. Ya. Waktu itu. Iya betul. Jadi hati nggak beres lah ya. Udah nggak beres. Dan satu lagi saya lagi bermain hati dengan lagi ngaco gitu. Dengan perempuan lah kayak gitu. Nah kayak gitu. Ada main sama perempuan lain. Ada lain. main lah. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin dengan kayak gitu-gitulah. Tuhan kasih apa? Kayak kecelakaan ini ujian gitu. Kayak begini. Ujian kayak gini. Terus? Ya gimana ya? Sebenarnya setelah kejadian kayak gitu ya marah banget bang saya bang. Masih marah. Justru abis lo kejadian itu lo masih marah. Oh iya, kondisi kenapa? Udah istilahnya udah jatuh. Hati saya kacau, udah jatuh, ketiban tangga, terus kecelakaan lagi kayak gitu. Dan omongan-omongan yang aduh kalian ini kayak gini, omongan orang itu kayak gini. Waduh. Emang omongan orang tuh kayak gimana sih kalau misalnya boleh tahu? Waktu lo ngalamin itu? Kamu ada masalah ya. Pokoknya apa ya bang? Intimidasi terus lah. Makanya kayak hidup lo gak bener sih. Betul kayak gitu. Kayak ada judgement apa segala macam kayak begitu. Lo sih main api. Makanya lo dikasih musibah kayak begini. Betul. Padahal sebelumnya saya main-main. Justru saya dapat berkat. Nah, kacau. Nah, ini kadang-kadang yang gawat sih bro. Ini kadang-kadang yang gawat gitu kan. Begitu kita ini, kok gue dalam kondisi gue yang ngaco, kok dapetnya berkat gitu kan. Gue dalam kondisi yang ngaco, kok gue dapet tiket ke luar negeri. Manusia kita gitu kan. Waduh enak juga nih kalau hidup ngaco. Lu gak pernah tahu aja kapan batasannya. Tuhan berkata, lu gak belajar juga ya. Nih gue kasih lo. Jadi jangan sampai kayak begitu ya gue ya. Iya betul bang. Dan lu buktinya waktu lu ngalamin itu tiba-tiba lu malah jadi marah dan kecewa, malah tambah parah. Iya betul. Selama berapa lama tuh gue? 4 bulan itu. Sebenarnya setelah kejadian saya sampai bisa pulih itu kan 4 bulan. Ya itulah perenungan saya. Itu marahnya saya itu di situ. Pokoknya selama 4 bulan itu lu merenung di situ, lu marah di situ. Iya betul. Itu semua dalam proses 4 bulan itu. Tepatnya di atas kasur. Karena saya nggak bisa kemana-mana. Iya kan, gue kan datengin ke rumah lu kan waktu itu kan. Waduh, waktu ngeliat lu tergeletak di atas kasur. Aduh, badan gede, kumisan gitu kan. Makan disuapin, apa segala macem gitu kan. Tapi gue seneng banget sih waktu ngeliat lu tuh akhirnya selamat nih, puji Tuhan nih. Iya. Lanjut. Yang mana ini? Yang tadi selama proses itu kan tadi kan lu kan selama 4 bulan itu kan lu isunya ada marah, tapi lu juga bercermin kan. Lu kenapa sih kok lu bisa marah gitu kan? Padahal kan itu kan yang dari hasil bercermin lu kan lu juga tahu kalau misalnya itu ternyata memang karena guanya ngawur gitu kan. Karena guanya gak apa ya, gue udah mulai main-main dan gue gak menghargai pekerjaan yang udah diberikan sama gue. Lu juga bilang kalau misalnya lu tuh ada main sama perempuan lain juga gitu kan. Nah itu kan dari satu bercermin. Tapi di satu sisi kenapa lu juga marah gitu? Karena gini bang, orang-orang itu selalu ngomongin saya begitu bang. Orang itu selalu ngejah saya, kamu gak bener, kamu gini. Pokoknya selalu menyudutkan saya itu. Oh itu jadi kayak otak jadi sumpek banget gitu ya. Ini kenapa sih udah tahu gue lagi ngalamin musibah kayak begini, kalau malah minimal kalian hibur saya kayak apa kayak gitu. Tapi pengennya lu dapat penghiburan. Iya. Tapi hari itu kenapa lu malah menghakimi gue gitu kan? Betul. Gue kan udah terima punishment ceritanya gitu kan. Sampai gue 4 bulan gak bisa bangun dari tempat tidur. Kenapa sih kalian guys para netizen gak bisa gitu kan memberi gue penghiburan? Kenapa lu malah
malah menjudge gue, lu bikin dosa apa lu sampai kayak begini, lu sih hidup lu nggak bener sampai kayak begini. Iya betul, sama kayak intimidasi waktu saya di rumah sakit itu bang, sama kayak gitu ceceran terus setan kayak gitu tuh. Setiap hari tuh suara yang masuk gitu. Betul. Kayak gitu. Nah itu kan lu kalau misal lu dengerin terus kan lu bisa stres kan. Iya. Nah itu lu gimana caranya untuk lu istilah kata itulah ya lu tampik lah setiap omongan-omongan kayak gitu gimana? Awalnya sih emang saya gini bang. Untung saya bersyukur waktu itu istri saya yang jagain di situ. Jadi itu lumayan jadi hiburan saya. Istri lu sih keren banget sih. Wah, saya tapi istri lu tahu waktu itu lu juga lagi ngaco. Tahu lah. Cuman pura-pura nggak tahu mungkin. Lagi kacau bang. Istri lu pas itu lagi dicubit juga. Makanya jangan main-main kau. Lu sih pakai main-main. Saya masih suka minum. Maksudnya keulang lagi itu loh bang. Saya minum lagi. Pokoknya semua jadi apa dosa-dosa lama tuh jadi kayak dulu tuh lagi kacau-kacaunya gitu ya. Minum saya di rumah. Wah, Edian lu. Iya. Enggak kena kan orang-orang kan biasanya minum di ngumpet-ngumpet ya. Saya tuh justru di rumah. Lu gak kasihan sama istri lu waktu itu kayak begitu? Iya waktu itu sih ya biasa aja gitu. Penting saya nggak istilahnya aku tuh nggak pernah nyakitin dia secara fisik ya. Aku tuh nggak bisa. Tapi secara perasaan. Iya waktu itu. Dan istri lu waktu lu kejadian kayak gitu dia setia nemenin lu, dia setia mendoakan. Wah, lu beruntung banget sih gue dapetin Eva. Iya betul bang. Waduh itu emang anugerah lah bang kayak gitu tuh. Dapat dia itu, aduh, istilahnya bersyukur banget lah. Ya iyalah lo kalau nggak bersyukur mah, gue cabutin kumis lo sampai botak. Nah, terus itu kan kurang lebih kan proses selama 4 bulan tuh ya gue ya. Apa yang membuat lo satu titik balik yang membuat lo akhirnya bisa sembuh, bukan secara fisik aja ya. Itu kan 4 bulan kan secara fisik kan mulai pulih gitu kan. Yang paling penting kan yang di dalam sih. Iya betul bang. Karena gue percaya gini loh, hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur gitu kan. Kalau selama hati kita ini marah, selama hati kita ini kecewa, selama hati kita ini apa ya sumpek gitu kan, kayak waktu itu kan lu dibilangin dihakimi gitu kan, lu sih bikin dosa, lu sih hidup gak bener, itu kan hati kita kan jadi terluka gitu kan. Itu gak bisa jadi obat. Otomatis kan yang membuat kita pulih dari luar itu kan adalah hati yang gembira itu kan, hati yang bersukacita. Nah apa sih yang menjadi titik balik lo hari itu? Ternyata di sisi orang-orang yang ngejudge saya itu ternyata ada sisi lain juga ya bang. Saya itu berpikir gini, ada nggak sih yang istilahnya kayak saya baru datang pulang dari rumah sakit ini, baru nyampe ke rumah nih. Iya, itu rumah saya kayak pasar. Kayak pasar? Betul. Ada 50-60 bahkan pokoknya rumah saya itu full. Waktu itu belum ada itu ya. Lu jangan-jangan emak lu di situ buka lapak kali. Ikan asin gitu. Tapi itulah. Tapi lu disambut sedemikian rupa ya. Iya. Wah. Ternyata hati kecil pun ngomong ya bang. Maksudnya selain cacian maki kayak gitu, ternyata ada orang-orang yang sangat sayang sama saya. Termasuk ya bahkan maaf kata ya. Ada satu artis ya bang. Datang ke rumah saya bang. Serius. Gila ini. Emang lu punya teman artis? Ya, ada lah bang, 1-2. Ada lah 1-2 ya? Ada lah. Luar biasa. Datang ke rumah saya. Datang ke rumah. Oh my god, ini ternyata. Oh my god, gaya bahasa Inggris. Sedikit. Ternyata itu jadi hiburan buat saya. Itu jadi istilahnya buat tumpuan saya buat balik lagi gitu loh, buat pulih. Bahkan orang-orang yang dari Tangerang, pokoknya jauh-jauh lah. Jauh-jauh pada datang. Ternyata mereka itu banyak orang ternyata yang peduli sama saya selain yang ngejudge saya kayak gitu, nggak anggap aja receh-receh kayak gitu. Dan kita kan juga nggak tahu kan, mungkin orang berbicara seperti itu juga kan sama kita karena mereka peduli sama kita kan. Betul. Kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Pokoknya kalau misalnya kita karena begini sih. Ini kenapa gue bisa bicara kayak begini karena memang kalau orang lagi sakit itu dikasih apapun tuh rasanya nggak enak. Betul. Bener gak sih? Iya. Lo kalau kita kan pernah masuk rumah sakit bareng. Kayak gue waktu itu pernah masuk rumah sakit gara-gara gue DBD gitu kan. Betul. Makanan seenak apapun itu
rasanya Nggak pasti ada nggak yang bakalan enak karena kita lagi sakit Iya. gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita omongan orang gitu kok nggak cocok di hati kita sedikit aja gitu kan, kita nganggapnya lu nggak ngerasain sih apa yang gua rasain. Udah Malah kan kayak- siapa tahu mereka karena peduli sama kita, Betul. mereka care sama Iya. kita. Padahal kan istilahnya apa sedikit gitu aja nancep benar-benar Iya. nyakitin gitu loh ya. Padahal omongan cuma sedikit gitu. Iya, lu buka celah apa gua? Itu Padahal kan emang buka celah. emang itu sih yang paling menyakitkan Bang. Kata-kata itu sangat menyakitkan saya Bang. Kadang-kadang kita kan gak bisa terima ya, betul Iya, ya. betul, Karena betul. kita kondisi kan kita lagi nggak waras gitu kan. Bener gak sih? Iya. Lu bikin dosa apa gue? Kenapa sih lu gue lagi kecelakaan lu malah bikin gue? Padahal kan emang kita bikin dosa dari hasil lu berkontemplasi, betul dong? Yes. Dari hasil lu bercermin gitu kan. Kayak tadi lu cerita ya memang gue, ya ini memang pelajaran buat gue sama seperti Ayub dong. Iya, gitu iya, kan. Ayub benar. itu kan nggak berbuat dosa sama sekali kan. Tapi kenapa itu boleh datang dalam Dihancurkan hidupnya? kayak gitu ya. Ya kalau misalnya Tuhan sedang ingin berperkara dalam hidup kita ya kenapa enggak? Iya. Iya nggak sih? Benar Bang. Berarti titik balik lo adalah pada waktu lo sadar ternyata semua itu karena mereka itu mencintai lu, Peduli sama saya. menyayangi lu, Betul. gitu kan? Ya iyalah, waduh gila. Terus lu waktu lo sadar waktu mereka kenapa lu bisa sadar kalau mereka itu menyayangi lo? Kan di satu sisi mungkin kan karena mereka memang lu disambut dengan 100 orang di Iya rumah. betul. Wih, udah kayak orang baru pulang dari Olimpiade Iya, lu. benar Bang. Bahkan gini ya. Hari berikutnya itu orang se-RT saya Bang nongol. Saya kan emang cukup aktif ya dengan RT ya. Orang se-RT itu lu datang Bang. Wow. Gua aja yang tetangga lu aja yang nggak jauh-jauh amat aja datangnya aja beberapa hari kemudian ya. Setelah itu. Tapi kan datang kan. Lo Datang. peduli juga kan sama Iya, saya. kebutuhan konten aja. Foto-foto waktu itu. Wah, berarti lo sadar karena akhirnya lo menyadari ya. Ya ini pentingnya buat setiap kita ya. Walaupun apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, musibah atau kejadian-kejadian apapun juga yang kelihatan yang gak baik dalam pandangan kita ya, kita harus belajar bercermin. Ya gue ya. Betul. Kita harus belajar bercermin kepada diri kita sendiri gitu kan. Karena memang begini, kalau kita itu berpikirnya bahwa waduh, aku adalah korban gitu kan. Kita akan melihat masalah itu semuanya datangnya dari luar. Iya. Karena kita merasa kita korban. Padahal kan kita bukan korban ya. Jadi Iya, jangan pernah merasa kalau kita ini korban. Yes. Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, itu pasti ada sesuatu yang gak beres kok dalam hidup Iya, kita. benar, Dan itulah justru adalah saat yang baik untuk kita bercermin dan bisa membereskan semua itu dari dalam. Betul. Dan begitu yang di dalam ini beres, lu ngelihat orang jadi semuanya enak kan? Wah, itu. Bener gak sih? Aduh, benar. Betul banget itu Bang. Ngelihat orang jadi Serius. kok kelihatannya manis ya? Ya bener gak sih? Saya pertama ngantor itu, aduh teman saya itu kayak, waduh, keren semua peduli banget sama saya itu. Ternyata semuanya indah, nggak seperti yang istilahnya kita bayangkan tuduhan mereka yang kayak gitu-gitu. Ternyata yang kita anggap tadinya omongan mereka adalah tuduhan, ternyata mereka memang karena peduli sama gua, iya, betul, mereka Bang. care, Betul. mereka sayang, gitu kan ya? Betul. Wah luar biasa gue. Dan gue seneng banget lu ada sampai sekarang dan gue percaya hidup lu ke depan pasti bakalan makin dahsyat. Seenggaknya lu punya cerita bro. Yes. Lu punya cerita yang bisa apa ya? Ini cerita kayak begini tuh pasti bakal jadi berkat. Gue aja diberkati dengan cerita lu. Beneran. Serius. Thank you lu Bang. Serius. Karena gue ngeliat ya waktu itu gue ngeliat fotonya. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat nanti fotonya akan ditayangkan ya. Gue ngeliat itu foto mobil Grand Max ya, nggak berbentuk. Grand Max itu kan udah pesek ya, ya bener kan ya, itu udah pesek sampai bener-bener. Gue di kepala gue sih, waduh, ini kalau misalnya bukan karena kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Teguh ini, nggak selamat. Lewat kita. Nggak selamat. Emang itu udah istilahnya udah mungkin yang saya anggap aja lagi nih. Orang teman-teman saya deket saya aja yang berpikir Teguh selamat. Tapi kalau di luar ini mikirnya udah selesai. Udah mulai sangat banget ini. Iya. Udah lewat aja gitu. Tapi emang bener-bener lewat, hampir lewat. Gitu loh. Dan akhirnya gue, pelajaran apa sih gue yang lo ambil gue dari kejadian ini gue? Pelajaran apa ya? Gini Bang. Kalau kita ngomongin keluarga ya Bang. Ya. Awalnya saya itu keluarga saya itu gini.
Keluarga saya ya baik-baik saja. Saya baik dengan istri saya, dengan anak saya. Tapi nggak ada istilahnya hati yang tercurah di situ. Tapi setelah kejadian itu ya Bang ya, baik aku sama keluargaku, maksudnya buat ke teman-temanku, buat istri saya pastinya, yang sudah sakiti waktu itu ya. Iya. Tapi justru waktu itu justru sekarang ini ya, itu baliknya itu di sini Bang. Justru malah jadi pemulihan ya. Justru jadi pemulihan di situ. Wow. Dengan kejadian itu jadi kayak saya dibalikkan gitu loh. Jadi semua yang istilahnya yang berantakan yang dulu, bahkan hati saya pun dibalikkan ke situ. Gitu buat keluarga saya. Berarti artinya hikmahnya adalah, pelajarannya adalah ada sebuah lembaran yang baru akhirnya yang dibukakan ya. Iya betul. Dimana lu di situ bisa memperbaiki dari setiap kesalahan-kesalahan lo yang lama, dan jangan sampai itu terulang di kehidupan yang mendatang. Betul. Pastinya lu hari-hari ini pasti jadi lebih sayang sama keluarga dong ya. Iya. Dan satu lagi yang saya sangat rindukan, saya itu lagi merindukan si David yang lama itu loh Bang. Ya itu, gue dukung bro kalau itu laksanakan. Oke gue, 2 pertanyaan terakhir. Trauma gak gue? Ada pernah ngalamin trauma gak? Atau ketakutan? Ketrauma sih pasti Bang. Gimana ketakutan. Tuh? Ya gimana istilahnya kejadian kayak gitu loh Bang, sama yang mungkin ya dari 100 orang, bahkan ada teman saya yang kejadian cuma nabrak sedikit, habis itu berhenti nyetir. Oh iya. Ada loh kayak gitu. Gue juga pernah waktu itu gue lagi naik sepeda nih ya. Gue lagi naik sepeda tiba-tiba gue jatuh. Iya. Jatuh. Terus balas cuma jatuh dari sepeda ya. Dengkul sih kiri kanan lecet gitu kan. Kalau ditanyain teman-teman gitu kan, kenapa tuh? Biasalah. Jatuh. Motor. Senyum aja gitu kan. Gak bohong dong gitu kan. Kalau gue bilang sepeda, malu. Motor, bukan sepeda. Gitu malu. Nah itu gue tuh jatuh dari situ aja ya. Gue sempet itu ya selama 1 bulan gue gak nyentuh sepeda. Gitu loh. Akhirnya gue beraniin diri lagi. Sampai gue kalau naik sepeda gue lagi bareng sama teman-teman gue, pelan-pelan jalannya, jangan kenceng-kenceng. Beneran. Itu karena gue takut. Nah lu hari itu traumanya apa? Ketakutannya. Ya itu gak berani nyetir ya. Ya awal-awal mungkin beberapa saat itu saya gak berani lah. Apalagi diboncengin orang, diboncengin kakak saya kan buat kemana-mana, waktu itu belum bisa naik motor saya kan. Jadi buat ke rumah sakit, buat periksa itu kan mesti naik mobil. Takut tuh. Takutan. Nah pasti ada rasa deg-degan itu selalu. Ngerem sendiri. Oh gitu. Ya, kakinya gitu. Jadi ngerem ya. Iya benar. Terus ada ketakutan yang lain nggak? Apakah ketakutan akan hari esok? Nah, itu pasti akan masa depan. Ketakutan kalau terhadap ketakutan keluarga. Gimana? Sebenarnya ketakutan saya itu dengan kondisi saya yang begini-gini. Awalnya itu takut lah saya dengan kondisi yang anggap aja lah. Waduh, gue udah pernah hampir lewat nih. Hampir lewat ini. Dengan dalam tanda kutip saya itu maaf kata ya, saya itu cacat Bang. Ya. Gimana saya ngadepin hari esok yang istilahnya saya itu orang yang, ya makanya juga kalau misalnya disuruh ke dokter ya ke dokter. Iya Bang. Saya itu nggak mau juga. Iya, bandel. Betul. Iya Bang. Itulah saya. Nggak mau dioperasi lagi. Ini buat musik setan nih begini terus nih. Gitu. Ya pasti ketakutan lah. Dengan kondisi saya yang istilahnya saya dulu itu yang orang yang istilahnya pekerja keras ya. Dengan kondisi sekarang kan jadi anggap aja 50% lah tenaga saya, fisik saya secara fisik. Gimana saya ngadepin nanti anak saya yang mesti tambah gede. Jadi kekhawatiran itu sempat datang juga ya? Iya takut kan, pasti Bang. Wow. Terus itu kan dulu pastinya kan. Nah, lu bagaimana caranya lu bisa keluar dari situ? Maksudnya kan gini kan, gak lucu nih kalau gue misalnya hidup dalam ketakutan kayak gini kan, gak lucu dong kalau misalnya lo yang doyan nyetir tiba-tiba lo kayak di film Hong Kong gitu kan, filmnya Andy Lau gara-gara jatuh dari motor gak mau naik motor lagi. Kan gak lucu dong. Seorang Teguh disetirin naik mobil. Itu asli tutup mata saya Bang. Aduh. Lo kan kalau gue tanyain, lo pengennya punya apa gue? Aduh Bang, aku nih pengennya punya truk Bang. Lo salah satu orang saya, Bang. Orang yang aneh gitu kan. Orang mau pengennya apa nih, pengennya truk gitu kan. Nah lo bagaimana caranya atau momen apa yang membuat lo itu bisa keluar dari trauma lo dan bisa keluar dari rasa takut lo itu? Iya, orang pasti takut lah kayak gitu-gitu. Tapi gini, kita mesti hadapin itu Bang. Ketakutan itu. Maksudnya hadapin tuh gimana? Nyetir lagi.
walaupun dengan ketakutan, asli saya pertama nyetir saya gemeteran dengkul saya bang. Lo paksa buat nyetir lagi? Iya. Bahkan sebelum sampai tujuan itu saya minta gantian sama teman saya. Karena takut. Tapi lu paksa gitu kan? Paksain terus. Bahkan ya minimal setahun kemarin saya udah ke Bali sendirian bang. Nyetir sendiri. Berarti udah gak trauma lagi dong? Udah gak ada trauma lagi. Udah gak takut lagi dong? Kemarin barusan sempat ke Bali. Ke Bali sendiri. Nyetir, sama istri saya. PP? Sekali jalan sih. Sekali jalan? Iya. Gila. Berarti sekarang kalau nyetir udah lancar lagi udah oke lah. Nah pokoknya intinya kalau misal lu ngalamin trauma atau lu ngalamin ketakutan daripada masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup lo, hadapin aja ya gue ya. Hadapin aja. Nah ini tips dari Teguh nih ya, hadapin aja. Tapi emang iya sih. Karena begini ya, sewaktu kita ini takut akan hal itu justru akan datang terus dalam hidup kita. Betul, Bang. Karena kita nggak bisa ngindarin kan. Iya. Pilihan kita adalah lu mau menang atau lu kalah. Iya, betul. Daripada hal itu. Dan jawaban Teguh hari ini luar biasa sih ya. Traumamu hadapi itu dan jangan takut ya. Yes, walaupun betul. Waktu pertama kali lu nyetir lagi lu gemeter. Sempet diganti serius. Minta kaki gantian sama teman saya. Gitu ya. Iya. Itu waktu pertama kali nyetir lagi apa matic atau manual? Saya mau beli manual bang. Langsung manual lagi? Iya. Saya tuh gak suka mobil matic. Gak bisa ngebut. Gila. Keren. Ajaib sih. Tapi sekarang berarti udah lancar lagi nyetir apa segala macam. Udah aman sih semuanya bang. Dan sejak lu memberanikan diri lu untuk nyetir lagi, tiba-tiba kekhawatiran lu tentang masa depan pun atau kekhawatiran lu tentang hari esok pun tiba-tiba tuh juga hilang. Semuanya udah hilang. Wah. Betul. Wah, ini ajaib banget sih ya. Jadi poinnya adalah jangan pernah mau hidup di dalam ketakutan atau trauma daripada masa lalu. Betul. Ya gue ya. Cuman sekarang itu saya cuman itu sih. Saya nggak mau ngebut. Bukan nggak berani ngebut. Saya nggak mau ngebut. Iya sih. Ya, kalau masih muda kan kayak gitu bang. Iya. Aduh, saya ke Semarang berapa jam? 6 jam. Waduh. Iya. Bangga banget gitu bang. Serius. Iya. Itu bener sih. Gue dulu juga waktu pertama kali bisa ngebut tuh ya. Pertama kali bisa bawa mobil. Iya. Kan gaya kan. 6 bulan pertama. Wah. Di jalan berasa Michael Schumacher bro. Wah. Tiba saat yang pergi ke Jogja nyetir mobil. Wah, masuk jalur Pantura. Wah. Langsung itu harga diri gue itu gengsi gue itu runtuh gue. Tiba-tiba gue pelan-pelan. Lempem. Iya, dan sampai sekarang. Dan gue pernah waktu itu lagi bawa mobil sama bapak gue. Gue cuma lari waktu itu 120 km. Kenceng itu sekarang bang. Ya, itu cuma lari segitu kan. Di tol kan itu kan wajar. Ini sekian tahun yang lalu. Bapak gue kan dulu kan jago bawa mobil kan. Iya. Terus dia bilang kayak gini. Lis, kurangin. Kenapa sih pak? Kamu ngejar apa sih? Kalau misalnya gak ada yang dikejar ngapain buru-buru? Wah di situ omongan. Nancep ya? Iya nancep gitu kan. Oh ya udah. Dari situ gue nggak pernah ngebut lagi ya. Kalau ngebut kalau dibutuhkan aja gitu ya. Oke gue, waduh thank you banget hari ini luar biasa sekali. Pokoknya intinya ya buat teman-teman ya, jangan pernah mau hidup di dalam trauma atau ketakutan di masa lalu gitu kan. Karena apa yang pernah kita alamin di depan, misalnya separah apapun itu kondisi di belakang, kok jadi di depan gitu kan. Itu di depan mungkin peluangnya ada, tapi itu adalah bagaimana kita memutuskan untuk kita jadi pemenang atau kita jadi pecundang di situ. Betul ya gue ya? Betul bang. Karena kan belum tentu kalau misalnya lu kalah di masa lalu, di masa depan belum tentu lu kalah gitu kan. Itu semua tergantung daripada reaksi kita, daripada pilihan kita. Yang penting adalah kita jangan pernah hidup di masa lalu. Betul. Teguh yang dulu tentunya udah berbeda dengan Teguh yang sekarang gitu ya. Teguh yang dulu kurus sekarang jadi ya kayak gini gitu lah. Kan. Jadi kalau sekarang pastinya kalau misalnya sedang ngalapin masalah, sedang ngadepin pemimpin, ngadepin pekerjaan, atau diperhadapkan sekali lagi sama ujian-ujian yang kayak begitu. Gue gak bilang nanti di depan gak ada ujiannya bro. Pasti banyak bang. Pasti banyak ujian. Tapi setidaknya lu udah pernah ngalamin. Bang. Dan gue yakin lu pasti bakal keluar jadi pemenang, bakal lebih daripada pemenang. Ya bro ya, waduh luar biasa lagi. Lu punya pesan gak nih buat teman-teman nih? Dari pada udah disampaikan tadi sih bang. Udah ya? Udah bang. Pokoknya tetap semangat. Ngomong sedikit kayak apa kayak. Jangan takut aja ngadepin yang di depan kita itu. Pasti ada solusinya kok gitu. Pasti ada ya.
Terus kalau misalnya orang ngomongin sesuatu dalam hidup kita, mengkritik hidup kita ya gue kayak tadi ya, jangan langsung berpikiran negatif ya gue ya. Iya, betul. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Biar bagaimanapun juga, ayo tetap miliki pikiran yang positif gitu ya. Yes. Kan tadi kan Teguh kan cerita kan kalau misalnya dibilangin lu bikin dosa apa, lu bikin salah apa, lu sih hidupnya ngawur. Ya memang itu kenyataan. Gitu kan. Kan sekali lagi itu pilihan kita bisa marah atau kita itu bisa kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita bercermin kepada diri kita sendiri untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama di depan. Betul. Oke, terima kasih banget Teguh udah mau ngobrol di acara Artong hari ini. Serius, gua sangat diberkati dengan cerita hidup lo. Lain waktu pasti mau lagi ya untuk kita ngobrol bareng di tempat ini ya. Pasti bang. Ya. Dan siapa tahu kan di kesempatan yang berikutnya ada David. Ya, junior ya. Oke, ya itu aja obrolan kita sama Teguh hari ini. Kalau menurut kalian ini, wah ini acara ini hari ini ngobrol sama Mas Teguh nih sangat ngeberkati hidup saya. Jangan lupa untuk di like ya video ini. Dan kemudian kalau misalnya kalian suka dan kalian pengen tahu nih ya, atau kalian pengen lah kepo, pengen bintang tamu yang lain dong, Karolis dong, atau pengen siapa, tulis aja di komen. Bintang tamunya mau siapa? Itu ya, tulis aja di komen. Dan kalau kalian ngerasa, waduh obrolan dengan Mas Teguh hari ini cocok nih buat teman saya, jangan lupa untuk di-share videonya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk di-subscribe dan dibunyikan loncengnya ya. Tetap stay tune terus di Asia Zara. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all. Bye-bye. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi